Smart ASN didefinisikan sebagai ASN dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Maka ASN memerlukan kemampuan yakni literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi dan menciptakan informasi secara tepat dan aman melalui teknologi untuk pekerjaan yang layak, dan untuk kewirausahaan. Apa saja kemudahan yang kita dapat di era digital ini? Yang pertama, teknologi dapat mempermudah komunikasi kita dengan orang lain yang jaraknya sangat jauh dari kita. Lalu, kita dapat mencari informasi berita-berita terkini dengan sangat mudah. Bahkan, kita dapat berbelanja online, memesan tiket kereta, dan itu akan menghemat waktu karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Perkembangan era digital saat ini pun dapat dijadikan sebagai sarana hiburan, misalnya mengakses sosial media ataupun streaming film dan musik. Adapun dampak negatif yang terjadi pada masyarakat di era digital yaitu yang pertama, munculnya informasi hoax merupakan dampak negatif di era digital. Hal tersebut terjadi karena rendahnya literasi informasi digital masyarakat. Yang kedua, adanya budaya malas gerak. Di era digital yang semakin canggih, masyarakat tidak pernah lepas dari teknologi digital seperti gadget. Oleh karena itu, perlu komitmen dari pengguna digital untuk membagi waktunya dalam menggunakan teknologi dan melakukan aktivitas. Yang ketiga, adanya penipuan digital yang mengatasnamakan orang lain. Hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum tertentu. Agar tidak terjadi korban penipuan digital, jangan pernah sembarangan untuk memberikan data pribadi ke orang lain. Pentingnya etika dalam bermedia digital, yang pertama adalah jadikan internet sebagai media menambah wawasan. Bagi kita sebagai ASN, literasi digital menyediakan berbagai macam informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Yang kedua adalah bersikap kritis dalam menerima informasi dengan tidak mempercayai berita hoax. Sebagai ASN, kita harus memiliki etika bermedia sosial dengan tidak mempercayai berita-berita hoax yang tersebar banyak di media sosial saat ini. Yang ketiga adalah pengawasan terutama bagi anak-anak di bawah umur. Fitur kontrol orang tua yang terdapat di dalam smartphone dimaksudkan sebagai pengawasan dalam bermedia digital, terutama untuk anak-anak di bawah umur, sehingga tetap di dalam pengawasan orang tua. Yang keempat, jadikan internet sebagai media bersosialisasi yang baik. Saat ini, aplikasi media sosial adalah media digital yang paling banyak diakses oleh masyarakat sebagai sarana sosialisasi antar pengguna media sosial. Yang kelima yaitu menjaga kerahasiaan data pribadi, ialah untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh oknum atau pihak tidak bertanggung jawab dan menghindari potensi pencemaran nama baik. Penyebaran hoaks bisa terjadi dalam hitungan menit, bahkan detik, yang mengakibatkan hal buruk pada siapapun. Setiap ujaran kebencian hanya berbuah geram dan kepahitan. Jangan biarkan pikiran kita dan orang lain teracuni dengan berita yang tidak jelas sumbernya dan tidak terbukti faktanya. Mari kita ciptakan perdamaian dalam menghadapi setiap masalah untuk menjaga persatuan Indonesia. Biasakan bertutur dengan santun, ramah dengan hal apapun tanpa menjatuhkan siapapun. Jadilah pahlawan anti hoaks dengan bijak menggunakan media sosial. Mari perangi hoaks dan stop ujaran kebencian. Demikianlah beberapa perwujudan contoh tindakan dalam Smart ASN saat menghadapi hoaks dan ujaran kebencian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.